Astagfirullahaladzim. itu. Muntah itu udah. Terus. Apa itu keluar tuh? Astagfirullah, hujan lur, langsung lur. Gimana enggak? Ini sih pamurnya luar biasa mas. Jelas ya lur. Jelas dikasih lihat ke penontonnya Mas Abdul. Jelas ya, udah kabar udah jelas ya. Mas, kenapa mas? Mas, aman mas? Astagfirullah, mas. Mas, ya Allah, Allah Akbar, mas. Astagfirullah, istighfar mas. Itu udah lepasin dulu mas. Itu bahaya banget ini kalau. Selamat malam sedulur tilas, dimanapun kalian berada, senantiasa saya doakan jenengan sehat selalu dan rezekinya dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini saya menepati janji dan juga alhamdulillah Eyang Gandhi bersedia untuk mengambil kerisnya sekarang teman-teman. Jadi kita di lokasi kemarin, intinya di lokasi ini kita berusaha untuk mengambil keris Singogeni yang kita cari selama ini. Karena kemarin yang kita dapatkan itu keris Tri Amerta. Saat ini kerisnya masih ada di saya. Masih saya amankan teman-teman. Dan juga malam hari ini harapannya keris yang utama, yang benar-benar bisa buat nyembuhin Lisa sama Mas Erik itu ketemu teman-teman. Karena sudah terlalu berlarut-larut, banyak hal yang harus saya kerjakan, memakan waktu. Saya harap ini udah malam terakhir teman-teman. Ini yang Gandhi lagi berusaha untuk mengecek lagi titiknya benar di sini apa enggak. Soalnya kan memang bisa pindah-pindah teman-teman. Saya minta bantu doanya dari sedulur semua. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Oke lur, sambil di absen monggo tulis nama daerah asal sedulur semua. Kita jalin silaturahmi. Insya Allah saya baca komen-komen, walaupun ini nggak live ya teman-teman, tapi saya baca komen-komen pas lagi primer, ataupun komen-komen yang ada di kolom komentar setelah primernya selesai pun tetap saya baca teman-teman. Bahkan insya Allah saya like semua. Bos, diem baik bos, ini saya nggak bisa baca tulisannya para penonton. Iya, emang di sini nggak ada sinyal jadi nggak bisa live. Saya pengen ini kok lihat tulisannya sih kayak rombongannya Ekin, terus si siapa lagi? Yang itu Dewor lah, banyak lah pokoknya. Kangen saya sama kalian. Kalian kangen dah sama saya. Oh ya jelas. Apa? Kalau sekarang terlihat lebih putih. Ah ya iyalah. Halo, ada tulisannya juga. Bagaimana ini Tuan Gandhi? Benar di situ atau bagaimana, kok mukanya kelihatannya ragu? Banyak pusaka tapi bukan. Coba diperiksa lagi. Kan katanya yang Gandhi apa namanya? Menyangkanya di sini. Ya sabar aja bos. Juga di sini.
Apakah dia masih berpindah-pindah? Kayak tertutup sesuatu. Tertutup sesuatu. Yang saya cek di sana ada pusaka. Setelah saya lihat lagi itu bukan kerisnya. Ini yang nyimpen malah nggak tahu keberadaannya di mana. Bukan saya yang nyimpen. Saya bantu cari ya. Ada kekuatan besar di sini nih. Yang benar bos. Ya ini, di gundukan ini. Barangkali gara-gara kemarin itu kunciannya lepas, dia juga lepas. Sini nih. Ya, tarik-tarik aja kali Acil. Ya coba gak apa-apa bos. Woi, kubur. Apa yang kamu lakukan, Guru? Coba bos. Tak tahu apa ini jebakan ya? Jangan asal begitu. Kalau situ bukan sembarangan. Saya yang teman dia saja susah, apalagi kamu. Nah, sampean ini kok kelihatannya kayak tidak meyakinkan loh. Kemarin aja satset sekarang kok kayak terkesan mengulur waktu. Kenapa sih sebenarnya? Bukan mengulur waktu. Rela Anda sebenarnya ambil keris. Jangan-jangan memang kerisnya di sini tapi sampean tidak mau buka. Kamu ini seperti biasa tidak sabar. Bukan saya yang tidak sabaran. Saya melihat Lisa keadaannya seperti itu. Sudah tidak sanggup lagi. Begini, Guru. Saya itu punya banyak sekali alasan. Mengapa saya tidak bisa mengambil itu sendiri? Halah, bilang saja sudah tidak mau bantu kan. Kemarin bilang lusa. Berarti kan tandanya mau kabur kau ini. Kamu tidak kasihan melihat manusia seperti itu keadaannya. Atau kamu memang seperti itu kok. Maafin Bos Goro ngomongnya ini yang. Saya sih yakin yang mau membantu kami benar-benar dengan tulus. Ceritakan saja. Kau cerita, ambil loh. Udah bos tenang dulu, mungkin dia ada kegalauan atau kebimbangan. Yang misalnya kalau ada kebimbangan, ceritakan kepada kami. Barangkali di sini masih belum ada keterbukaan antara kita berdua. Anjing romantis banget. Enggak bos, ini serius ini loh. Saya lihat-lihat memang sampai ini hari ini rada ragu kok. Duduk. Duduk, biar enak. Cerita apa? Tapi saya mau tanya. Sekali lagi saya mau tanya. Tanya apa? Bukan ke kamu ya, Guru? Bukan ke saya. Kamu yang saya ngomong sekali. Saya tanya kepada anak kendana ini. Apa itu? Kamu ini benar-benar mau menolong mereka? Pertanyaan apa ini? Kamu ini benar-benar orang baik kan? Saya mau menolong mereka. Untuk apa saya susah-susah? Nemuin sampean, nemuin Eyang. Begini saja. Kamu harus berjanji. Supaya kamu menjadi orang yang baik. Agar saya percaya kepada kamu. Kok jadi tiba-tiba gini yang? Kamu jawab dulu. Mau atau tidak? Saya tidak bisa berjanji untuk menjadi orang baik.
Karena yang namanya manusia itu ada salah, ada benar yang. Kalau saya berjanji saya menjadi orang baik, ternyata saya ada salah. Saya tidak bisa berjanji seperti itu. Saya ini makhluk yang tidak sempurna. Kalau berusaha, ya saya lakukan yang. Untuk menjadi baik saya lakukan. Tapi kamu berusaha untuk menjadi yang baik. Selama ini itu yang saya usahakan. Yang tidak percaya dengan apa yang saya lakukan saat ini. Begini anak muda. Ini melibatkan kesetiaan saya kepada teman-teman saya. Saya tidak mengerti apa yang sampean katakan yang. Kita terbuka aja. Kalau memang sampean tidak bisa atau tidak rela melakukannya, saya pun tidak memaksa. Karena di sini ada kesempatan. Akhirnya saya meminta tolong kepada sampean. Saya sebenarnya bisa mengambil keris itu. Nah itu bisa. Tadi bilangnya tidak bisa, tertutup dan lain sebagainya. Kamu diam dulu, Guru. Tolonglah. Diam dulu, Bos. Saya Diam. penuh ampun ini. Penuh pertolongan. Penuh permintaan. Monggo yang sampaikan saja. Insya Allah saya nurutlah dengan apa yang pesankan, yang minta. Saya nurut. Sebenarnya saya ada amanah. Amanah bagaimana? Waseso pun punya amanah. Dari Singa-Naga. Amanah seperti apa itu? Bahwa siapa yang akan mengambil keris itu harus ada izin dari mereka berdua. Tapi karena yang Waseso masih di sini. Tapi yang punya kekuasaan keris itu lebih banyak. Itu adalah Singa-Naga. Sebentar yang. Di sini saya butuh penjelasan. Sebenarnya keris itu punya siapa? Punya kalian bertiga. Tapi yang lebih berkuasa Singa-Naga. Kok bisa seperti itu? Jadi waktu itu kita bertiga membuat keris itu. Membuatnya bertiga. Bertiga. Cuma yang lebih banyak Singa-Naga itu sendiri. Yang banyak andilnya Singa-Naga. Ya. Oh. Ibaratnya ini kalau saham lur ya berarti kepemilikannya Singa-Naga begitu. Betul sekali. Oh, berarti kalian membantu untuk membuatnya. Ya bisa dibilang seperti itu. Lah perjanjiannya bagaimana? Harus ada izin kepada Singa-Naga. Kenapa tidak kita temui saja Singa-Naga sekarang? Saya itu nurut Begini, loh. Guru. Kamu ini selalu terbawa emosi. Bos sudah disuruh diem juga ngomong baik, heran banget. Kalau saya tahu Singa-Naga di mana, kamu sudah saya bawa ke sana. Loh berarti selama ini sampean bohongi saya, katanya tahu Singa-Naga di mana. Saya tidak tahu dia di mana. Saya hanya tahu keris itu berada. Bukan Singa-Naga. Lo kok jadi nyolot kamu? Kamu kan dimit, udah bos diem ya anjir ngomong baik, heran. Dah yang mohon maafin yang. Oh. Masih ngobrol kayak gitu sih. Terus ini gimana? Bisa apa tidak berarti? Ya bisa, tapi saya nanti akan dicap pengkhianat. Ini demi menolong kamu, menolong Erik dan si Lisa. Oh iya, karena perjanjiannya harus minta izin. Kalau Eyang nggak minta izin dulu. Makanya dari itu saya tanya ke kamu. Kamu berjanji atau tidak untuk menjadi orang yang baik? Itu agar saya yakin dan saya tidak sia-sia mengingkari janji saya kepada Waseso dan Singa-Naga. Saya tidak bisa berjanji untuk memastikan Ya. saya menjadi orang baik yang. Tapi saya berjanji untuk Untuk berusaha menolong mereka. berusaha menjadi baik dan intinya saya menginginkan keris itu hanya untuk menolong mereka. Kalau sampean minta saya untuk kembalikan lagi, akan saya kembalikan. Itu yang saya harapkan. Soalnya begini, Gendano.
keris itu memiliki kisah yang kelam. Baiklah, silakan untuk diceritakan saja agar gamblang semuanya. Saya menghargai. Saya sedikit mengenang masa lalu ya. Jadi waktu itu keris itu berada di dalam kamar Singa-Naga. Ya. Dan Singa-Naga ini menyuruh para menteri-menterinya untuk menjaga keris itu. Karena Singa-Naga ada perlu dengan kerajaan lain. Ditinggal. Nah, keris itu ditinggal dalam kamarnya. Dan mirisnya, keris itu malah disalahgunakan oleh seseorang untuk membunuh anak dari adiknya, Singa-Naga. Keponakan. Ya, Iya, bisa berarti. dibilang seperti itu. Keponakan. Akhirnya Singa-Naga murka. Keris itu dibawa pergi oleh Singa-Naga entah kemana. Dan akhirnya bertemu saya dan Mas Seso bahwa keris itu diletakkan di sekitar sini. Oh, itu sejarahnya kenapa keris itu dikubur. Tetapi Singa-Naga memutuskan untuk berkelana. Mungkin dia masih belum bisa memaafkan kesalahannya sendiri. Dan kami bertiga berjanji untuk menjaga keris itu. Dan tidak boleh keris itu diambil secara sepihak. Kamu mengerti, anak muda? Ya, saya ngerti, Yang. Saya menghargai integritas Eyang sebagai sahabat, kesetiaannya. Dan saya tahu beban yang Eyang rasakan itu seperti apa di antara dua pilihan yang sulit. Begini, Yang, saya tidak memaksa Eyang untuk melakukan ini. Eyang sendiri yang menentukan pilihan. Kalau diizinkan, kami senang. Kalau tidak diizinkan, kami tetap menghargai keputusan Eyang. Karena Eyang ini sudah berjanji di masa lampau. Saya yakin kalau Singa-Naga di sini, saya meminta tolong pada Singa-Naga untuk memberikan keris itu. Mungkin dia pun rela untuk memberikan kerisnya karena tujuannya baik. Ya, tapi yang namanya kita baru bertemu 2 hari, wajar jika masih ada rasa tidak percaya satu sama lain, ya. Monggo, Yang, silakan. Saya harap juga Singa-Naga bisa datang. Tapi sayangnya saya tidak tahu di mana dia. Susah sekali. Begini, saya mohon maaf atas kata-kata saya barusan. Saya seolah-olah menghakimi panjenengan ini. Tapi ya kami berdua pasrahkan semuanya kepada jenengan. Jika jenengan bersedia, lakukan malam hari ini. Jika tidak, katakan malam hari ini. Karena apa? Karena kami pun akan mencari jalan lain. Kalau misalnya jalan ini memang sudah buntu. Jangan buat kami menunggu. Ya, saya tahu. Tapi apa sih? Di hati saya itu penuh kegelisahan. Makanya saya itu harus meyakinkan kamu dulu. Ya, namanya janji itu adalah amanah. Janji adalah hutang. Soalnya keris itu kekuatannya luar biasa. Biasanya orang yang sudah memegang itu akan timbul rasa sombong dan ingin menguasai banyak tempat. Dan nafsunya pasti akan meronta-ronta. Oh, itu alasannya juga. Iya, Berarti keris itu ada efek negatifnya juga ternyata. ada. Kalau dipegang sama saya ya ndak bakalan. Apalagi kamu, Koro. Orang Lu emang saya ada muka-muka penjahat di sini. bukan muka penjahat, tapi dari omongan kamu, sifat kamu itu terlihat. Apalagi kamu nih, pengennya. Saya tahu sampai ini bijak ya, tapi bukan berarti menutup kemungkinan di silit saya itu ada berlian. Kita tidak tahu. Ya, di sisi terburuk saya ada berlian di dalamnya. Kan mungkin saja. Ya, sudahlah, enggak percaya enggak apa-apa ya mungkin ya.
Kita kan baru bertemu berapa hari. Udahlah. Ininya berarti udah bisa. Ayo udah bisa saya pamit. Bisa saya ngambilnya. Bisa yang berarti. Saya juga sudah terlanjur ibadah kasihan kepada Erik. Saya tidak mau dikasihani. Bukan ke kamu. Kasihan ke Erik dan si Lisa. Dan Nak Kendana. Bukan ke kamu, Goro. Nak kendana, kendono, kendene, kendono. Bocil kendono. Lah, berarti apa ini? Sepakat kita. Sudahlah, saya ambil nanti. Semoga perjuangan saya dan ingkar janji saya tidak sia-sia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak. Saya tidak akan menyembunyikan setelah saya dapatkan. Insya Allah langsung saya kembalikan. Pokoknya. Dan Singanangga, sahabatku tercinta. Mohon maaf sekali saya berkhianat. Tidak berkhianat yang. Insya Allah bukan pengkhianatan ini yang. Sudah terbuka hati kamu. Munculkannya. Semoga kakak ya kembali. Mutuh seku kandamu. Seku barang kamu mutuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu. Astagfirullah. Hujan lur langsung lur. Singanangga. Bukan hujan ini, Cil. Ini air di atas daun ini. Nah, Jatuh. Ini Singanangga. Sahabat saya. Aduh. Alhamdulillah malah ketemu langsung. Dari tadi debat ngalor ngidul. Saya minta maaf Singanangga. Saya berkhianat. Tapi niat saya baik. Tenang saja. Keris itu bukan digunakan untuk sembarangan. Mohon maaf. Ampun, mohon maafkan saya ya. Kamu jangan marah. Kamu jangan marah intinya. Ini sahabat kamu yang baik. Tidak akan menggunakan keris itu untuk sembarangan. Maaf saya tidak meminta izin dulu kepadamu. Karena saya tidak tahu di mana kamu berada akhir-akhir ini. Tapi ini nggak salah ini. Udah pasti. Ini Singanangga sudah terlihat sekali. Dayang. Kamu tidak lihat itu keris yang di Iya. pinggangnya? Hah? Itu kerisnya. Itu keris Singogeni. Oh itu rupanya. Ternyata kamu bersama keris itu. Baiklah yang. Gantian. Saya yang menjelaskan. Ini kan saya yang menyuruh yang. Biar nanti saya yang jelaskan. Tolong kamu jelaskan kepada dia ya. Supaya tidak Salah paham. salah paham. Siap. Ini tanggung jawab saya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Yohan Kendana. Dan ini teman saya Bos Mocil. Ini teman saya Bos Goro namanya. Kami di sini meminta maaf karena saya sudah lancang menyuruh sahabat jenengan ini untuk mengingkari janjinya. Tapi kami memiliki alasan kenapa saya melakukan itu. Yang pertama, kami membutuhkan keris itu untuk menyembuhkan Mas Erik dan juga Mbak Lisa. Yang kedua, saya sudah merasa melakukan langkah-langkah yang tepat, yaitu mencari salah satu pemilik daripada keris itu, yaitu Eyang Gandhi dan juga Eyang Waseso. Itu yang membuat saya yakin untuk mengambil keris itu. Kalaupun saya tidak bertemu dengan Eyang Gandhi dan Eyang Waseso, mungkin saya berhenti untuk mencoba menarik keris itu. Tapi karena ini saya sudah bertemu dengan pemilik utamanya langsung, sekaligus saya minta izin
untuk membawa keris itu atau mengajak Eyang sekalian untuk ikut dengan saya menyembuhkan saudara saya yaitu Erik dan Lisa yang saat ini terkena gangguan, yaitu munculnya sisik di sekujur badannya. Yang saya dengar dengan keris itulah gangguan itu bisa dihilangkan. Setelah itu niat saya, keris itu pun akan saya kembalikan lagi. Brewoknya gila banget ini. Diam bos. Gimana sih kan kamu sudah paham kan, sudah jelaskan? Insya Allah ini siapa Eyang Gandhi memiliki niat yang sangat bijaksana, bahkan tadi pun sampai mau nangis melakukan ini. Dipanggil itu, dipanggil. Lama tidak bertemu sahabatku. Saya benar-benar minta maaf. Saya bukan ada niatan untuk mengkhianati, tapi saya benar-benar membutuhkan keris itu untuk menolong dari bangsa manusia. Mohon maaf sekali. Kamu jangan salah paham ini ya. Kita kan sudah sama lama, jadi kamu tahu sifat itu bagaimana. Keren banget lur, lur. Pasti saya juga keadaannya baik-baik saja, cuma sedikit lumpuh katanya. Kamu sudah tahu? Loh, itu kalungnya sama lur kayak yang di kemarin itu loh. Bagaimana, diizinkan atau tidak? Gimana anak kendana? Saya Dia minta ke sana. masuk ke kamu. Oh. Ya, sebelumnya kamu harus ke sana dulu, bertemu dengan dia. Salaman juga. Iyalah. Oh iya, saya mau salaman emang, tapi sampean pegang ini dulu nih. Pegangnya kayak gini kaku ya. Jangan gerak-gerak. Ini kalau gerak-gerak Begini nanti aja. dimarahin penonton. Seperti ini. Assalamualaikum, yang Siaraga. Bagaimana kabarnya ini? Kenapa sih kan ada dua? Loh, nah kendana ada dua juga. Kenapa kamu ada dua? Di sini kecil, di situ besar. Tatrok. Punten yang. Oh, saya juga mau salaman ya. Ini Ya, ini sih kembali lagi kepada yang. Kalau udah apa ini sebenarnya? diperkenankan Menakutkan untuk sekali. saya membawa ini kerisnya, saya berterima kasih. Tapi kalau tidak pun saya tidak keberatan karena ini adalah hak jenengan, keputusan ada pada jenengan. Nah, saya sih nurut saja ya. Kalaupun ada syaratnya, asalkan itu syarat yang baik, Diizinkan. insya Allah saya akan mengikuti syarat itu. Wah, terima kasih sahabatku. Matur suwun ya, matur suwun sangat ya. Ini akan saya kembalikan segera, akan saya jaga ini baik-baik. Ini adalah mana, insya Allah tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Matur suwun sangat ya. Ini sebenarnya benda apa? Ini Trisula Amerto. Trisula Amerto. Giang, Seperti nama keris. Terus manut Pak. Begini yang saya mungkin mau langsung pamit karena harus ada orang yang disembuhkan. Semakin cepat saya bawa ke sana, semakin cepat pula saya mengembalikan kerisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku. Sekian tahun berlalu, akhirnya saya bisa berjumpa denganmu lagi. Ya, saya juga sangat senang sekali bertemu denganmu. Kau terlihat begitu sangat khawatir.
sangat khawatir karena takut dicap sebagai pengkhianat. Tidak. Saya mengerti apa yang kau lakukan. Saya mengerti apa tujuanmu. Saya paham sifatmu. Jadi, buanglah rasa khawatir itu jauh-jauh. Terima kasih sahabatku. Kamu memang baik seperti biasa. Dan saya hanya berusaha untuk menjadi baik. Tapi sebentar dulu. Sebentar. Mohon maaf nih. Mohon maaf sekali. Kamu pasti ingin memberikan informasi kepada anak ini ya kan? Tentu. Kalau saya masih di sini, masih di raga ini, yang pastinya nanti kamu memberikan informasi tidak akan masuk ke dia. Kurang efektif dan kamu nanti tidak bisa mengobrol dengan dia. Baiklah. Tapi saya masih merindukanmu. Ya nanti kita bisa bertemu lagi. Baiklah. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Abdul Eyang. Abdul Wibowo. Perkenalkan, saya Hisam. Isyam. Tapi sering dipanggil ini ya. Jangan enggak? Ya benar sekali. Nampaknya kau mendengar obrolan barusan. Ya, saya mendengar obrolan. Itu luar biasa. Saya hanya ingin sedikit berbicara dengan kalian. Tidak untuk maksud apapun. Saya hanya ingin berpesan bahwasanya di balik keris ini itu ada sesuatu yang perlu kalian taklukkan dalam penggunaannya. Harus ada yang ditaklukkan. Ya, saya sengaja ikat dengan seperti ini agar bilahnya tidak gampang untuk ditarik. Karena setelah bilah ini ditarik, Ya. maka sesuatu hal yang berat akan menyelimuti sang pengguna. Sesuatu yang berat. Ya, Maksudnya gimana tuh Eyang? seperti membakar Membakar. minyak tanah di dalam sebuah bejana. Membakar minyak tanah dalam sebuah bejana. Ya, akan meledakkan hawa nafsu dan juga keduniawian. Keduniawian. Ya, saya berharap agar ketika kalian menggunakan keris itu, hendaklah untuk mempersiapkan jiwa kalian agar tidak terguncang. Iya. Harus, tapi nggak harus bersih, murni gitu kan Eyang? Jiwanya. Semua pasti akan ada corak, akan ada coretan. Akan tetapi, saya yakin coretan-coretan itu adalah sebuah seni yang indah. Asalkan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Iya. Karena coretan-coretan itu, kesalahan-kesalahan itu yang akan menjadi lap di kemudian hari. Menjadi Lap, lap, kain pembersih. kan pembersih. Jika kita menggunakan masa lalu sebagai pembelajaran. Iya. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ini sempat kecewa. Kecewa kenapa itu ya? Dahulu kala ketika saya menitipkan keris itu kepada menteri yang paling setia terhadap saya. Menteri yang Saya selalu berpesan jangan membukanya.
dia membukanya. Pada akhirnya dia kehilangan jati dirinya dan menusuk anak dari adikku atau keponakanku. Oh, yang tadi diceritain sama yang Gandhi itu ya? Ya, dikarenakan keponakanku mengetahui sisi gelapnya, akhirnya digunakan untuk membunuhnya. Yaitu sebagian dari beberapa kisah yang pernah terjadi bersama dengan keris Singogeni itu. Tapi ini kami benar-benar berterima kasih karena yang udah mau mengizinkan keris ini untuk dipakai untuk menyembuhkan Erik dan Lisa. Ya, sama-sama. Saya berharap kisah masa lalu itu tidak terulang lagi sekarang. Ada apa ya? Saya ingatkan lagi, keris itu banyak yang mengincar. Jaga keris itu baik-baik. Yang ketika kami nyari aja banyak yang mengganggu, menghalangi, terus katanya kalau dapat keris itu katanya suruh diserahkan kepada mereka. Ya, itu terjadi dari zaman dahulu. Kemudian saya putuskan sekarang. Keris itu menjadi milik kalian. Tapi ini yang kami ingin minta maaf ya, karena waktu itu kami lancang mencari keris ini tanpa seizin siapapun. Ya, kebenaran tidak membutuhkan pembenaran. Karena sebanyak apapun air yang digunakan untuk menenggelamkan ranting yang kering, itu akan tetap mengambang pada akhirnya. Saya mohon maaf yang nggak paham saya. Ya, kalian tidak perlu melakukan pembenaran atas apa yang kalian lakukan. Karena kebenaran sejati akan tetap muncul sekalipun ditutupi dengan berbagai macam hal. Jadi saya katakan, seberapapun air yang digunakan untuk menenggelamkan sebuah ranting kayu yang kering akan percuma. Karena ranting itu akan tetap mengambang pada akhirnya. Saya percaya kepada kalian. Saya sudah terlalu lama mengenal kalian. Ah, terlalu lama? Berarti yang tahu siapa yang ada di anak muda ini? Walau Sampaikan saja pesan itu padanya. berarti tahu juga yang Warta. Kakek Miskun tahu yang dalang dan ya itulah. Saya tidak mengenal yang kami. semuanya. Hah? Saya tidak mengenal semuanya. Hanya salah satu di antaranya. Yaitu Siapa? Eyang Warta. Oh, yang dalang ya. Kami tidak terlalu akrab. Akan tetapi saya mendengar banyak hal tentangnya. Subhanallah. Itu apa yang? Terima ini. Apa ini? Itu kalungku. Itu juga untuk kalian. Untuk apa memberikan kalung kepada kami yang? Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Ya. Masya Allah. Sudah diizinkan pinjam kerisnya? Dahulu saya membuat banyak kalung semacam itu untuk menandai siapa wargaku dan siapa yang bukan wargaku. Kemudian untuk prajurit saya yang hendak berperang. Kalian kan sama saja berperang saat ini. Jadi pergunakanlah. Masya Allah. Ini benar-benar terima kasih yang. Silakan, kalian sedang terburu-buru.
saya pamit. Saya hendak mengobrol juga, berbincang-bincang dengan sahabat lama saya, yaitu yang barusan membantu kalian, yang Gandhi dan juga Yang Mas Yesus. Mas Eso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Yang. Hati-hati di jalan. Berat banget. Oh, ada puyeng kok. Raja yang masuk ya. Berat lepat. Allah Akbar. Terus mana? Kerisnya mana kerisnya? Ini. Oh iya. Udah pincer kok. Nah, itu apa itu? Ini apa ini? Gak tahu nih. Katanya kalungnya. Ini kalungnya. Katanya buat itu paling buat nolong si Erik juga. Mau apa kalian? Hah? Udah pasti mau keris lah ini, apalagi keris yang asli nih. Kalian baris seperti kamu dikepret satu-satu apa? Hah? Anjing luar biasa banget. Yuk Putri. Oke Lur, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di base camp tanpa halangan suatu apapun. Di jalan pun kita barusan aman, hanya tadi 3 makhluk ya yang sempat menyerang kita. Tapi sampai sini aman ya. Untuk kali ini kita lanjutkan misi utama kita. Kita akan coba untuk menyelamatkan Mbak Lisa dan Mas Erik. Cuman kita utamakan Mbak Lisa dulu teman-teman, karena keadaannya lebih parah ya. Jadi nanti kita cobalah, bismillah. Soalnya ini aku rada-rada bingungnya gini, suruh untuk berhati-hati teman-teman. Katanya kalau membuka keris ini ada gejolak atau ledakan energi yang membuat saya itu atau penggunanya itu bisa lost control dengan emosinya serta hawa nafsunya. Ini saya masih bingung dengan kata-kata itu. Hal seperti apa yang harus saya lakukan, karena ini jujur saya pertama kali berpegangan atau mencoba menggunakan pusaka model keris teman-teman. Jadi saya minta bantu doanya. Mungkin ini akan pelan karena saya butuh penyesuaian teman-teman. Dan ini ya, ini nih, kita juga barusan dikasih. Kalau Dikasih apa dipinjam? dikasih oleh Mas. Dikasih. Iya, dikasih. Cuman ini wujudnya nih sama persis kayak yang di keris Iya kayak Tri Amarta ya kan? Iya, yang dibarengin itu. Iya. Cuman ini ada talinya doang. Kalau kerisnya sih, David kita nanti balikin. Iya, kalau itu mah pasti kita balikin Mas. Bismillah. Ini jadi emang sengaja kayak ditutup loh atasnya loh. Ngunci gini Mas ya. Kunci gitu. Jadi harus mau dilepas dari sininya nih. Berarti ini udah benar-benar dipertimbangkan biar enggak sembarangan Buka ya. dicabut itu. Ini sih. Kuat banget itu ya sih kali Mas. Enggak, ini nyangkal ini. Tuh. Wujudnya seperti apa? Aku penasaran banget loh. Ada itu Mas. Subhanallah. Tuh. Ini nyantol Mas. Nyantol ini nempel. Ini emang kayaknya dibuat itu biar nggak gampang dipakai gitu loh. Dari ribet juga ini. Ini sih pamornya luar biasa Mas. Jelas ya Lor. Jelas dikasih lihat ke penontonnya Mas Abdul. Kenapa? Jelas ya, udah jelas ya.
Aman Mas. Astagfirullah. Mas. Mas. Ya Allah. Allah Akbar. Mas. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mas. Itu udah lepasin dulu Mas. Itu bahaya banget ini kalau dipegang. Astagfirullahaladzim. Lepasin dulu Mas. Putar. Kuat banget ini loh. Ini motornya gimana lagi nih? Aduh, gak kuat. Teruskan dulu Mas. Udah aku tuh. Berat banget kok. Terus gitu ya Mas. Aku mau cuci mulut dulu. Kuat banget berarti ini loh tulisnya. Ini sih saya nggak berani megang. Mas Iwan aja sampai muntah darah begitu. Gimana Mas? Terus istirahat dulu. Aduh, berat banget ini. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu kok. Halusinasi kok, bikin halusinasi. Ini cara pakainya, kalaupun ini udah bisa dikenalin, cara pakainya gimana coba? Saya malah nggak kepikiran. Apa sama kayak kemarin Bos itu yang Triamata? Harusnya sih sama harusnya. Bos kan harusnya kemarin lihat kan Bos cara yang Kalau tiga ini sih saya mendingan tanya ke Miskun deh. Soalnya ini kan si Gandhi sama Mas Seso ini lagi ngobrol-ngobrol kan di sana. Nggak mungkin bisa diganggu. Paling ini kakek Miskun coba ada cara seperti apa. Coba saya boleh nggak Bos? Coba mau dicoba boleh. Tapi ngeri lah, takut kayak Ya nggak apa-apa, saya pengen lihat kamu kejat-kejat kok. udah aku ya seneng banget kalau aku kejat-kejat. Ayo, saya sambil panggil kakek Miskun ini. Serius ini saya nyoba. Kafar yang headset loh. Jangan lah, males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 tambah 9, 7, 8, 6, 9. Berapa? 36. 36. Benar sekali. Apa ini panggil-panggil ini? Saya udah lembur loh kemarin loh. Jangan main-main. Gini ya, saya mau tanya kok. Ini kita mau nyembuhin ini pakai press ini. Dia nggak tahu sendiri Bob. Ya. Kita nggak tahu cara gunainnya terus. Kalau kemarin kan di perut. Kemarin ya di perut tapi. Coba dengan cara itu. Tapi ini harus dilepas nggak? Maksudnya dikeluarin dari rangkanya nggak? Soalnya kalau dikeluarin kita nggak kuat. Harus dikeluarin. Soalnya saya lihat rangkanya itu menutup kekuatan. Jadi itu bukan yang ketika ditutup terus tetap bisa digunakan, tidak. Itu harus, itu pun kadang-kadang masih bocor itu. Masih bocor. Iya, kekuatan dari dalam itu masih bocor. Jangan main-main ini ya. Coba kalian, coba sekali lagi saya lihat dari belakang. Tapi ada hubungannya sama ini nggak? Yang Hah? ada hubungannya sama ini nggak? Nah itu bukan. Ini bukan. Itu mau pembentengan saja itu. Ya, siapa tuh kalau pakai ini bisa Ya mau ngebantu. dicoba enggak apa-apa. Kamu coba dulu. Pakai itu ngaruh apa tidak? Tapi kalau menurut saya sih tidak. Coba ya. Ya. Katung. Mas Erik suruh masuk sih. Mas Erik suruh masuk sih.
Kayaknya udah gataan itu, kasihan banget Mas Erik. Nggak mau masuk? Iya, gataan liatnya katanya. Yaudah, yaudah. Oh, Akbar. Nggak ngaruh berarti ini. Ya sudah, dia yang mau. Astagfirullahaladzim. Sini, sini. Sini. Berat banget sih kamu. Sebentar ini, itu ada botol minyak itu yang kemarin itu kayak itu kok, kayak mau keluar itu. Oh iya, kemarin itu ada ratu itu siapa namanya? Ayo ningsih ini. Oh iya, ini mau ada yang misku nih di sini nih. Anu yang katanya ada yang aku adiknya ratu di dalam raga ini. Itu kira-kira perlu dipercaya apa enggak? Ya, baiknya sih saya ketemu langsung. Baiklah. Astagfirullah. Mewujudkan diri, tak kirain mau. Ini, kamu adiknya itu. Yang ceritanya ini, kakaknya ini. Aduh ini. Kamu sebenarnya anaknya siapa? Diajak ngobrol malah. Sini dulu kamu, sana raganya. Kamu masuk ke raganya ini. Ya. Kamu ceritakan yang sebenarnya terjadi apa. Ceritakanlah yang sejujurnya. Baiklah. Kalau memang kau jujur, nanti kita akan pertimbangkan. Tapi kalau kamu tidak jujur, ya nanti mau bagaimana lagi, harus kita leburkan. Siap, betul? Nari dulu ya, nari dulu. Ngobrol bos malah diganggu. Gak apa-apa ini, kalau memang ini kakaknya dia harusnya mau melakukan apapun. Kan kamu bos. Malah nangis. Ya, aneh-aneh aja bos lah. Orang suruh mau ngobrol sama ayang. Malah diganggu suruh joget segala. Oh ya, ayam miskin pusing buat hiburan kan. Sudah ini tidak perlu seperti itulah ini. Yang penting ini masih ingin menyentuh kakaknya. Sentuh saja, tidak apa-apa kalau memang kau adiknya. Cukup ya. Ini kayaknya rindu berat ini. Betul.
Assalamualaikum. Bagaimana? Yang mulia, saya udah tidak sanggup lagi melihat kakak saya di sana, Hei, di anak ini. Mohon bantuannya ya. Cuma satu, cuma Eyang yang jadi harapan saya. kamu namanya siapa? Ayo Ningsih, Kakakmu namanya siapa? ayo Ningtyas. Jangan-jangan kamu punya adik? Saya punya, Perempuan juga? iya. Ayu Nirwati? Iya, kenapa yang tahu? Ayu Nirwati benar? Iya. Oh kamu ini canggah-canggahnya, ini keturunan-keturunannya itu ya Ratu Ayu Mawar apa itu? Ini bukan sih? Tuh. Kamu itu kan berarti keluarga kesatria ini. Ini yang tahu ya? Tahu ini saya ini. Benar ini dia punya adik Ayu Nirwati ini. Punya kakak Ayu Ningtyas dan ini Ayu Ningsih. Terus nama bojotnya itu Ayu Mawar. Mawar ini apa ya? Ya benar banget. Ini serba Ayu ya orang yang perempuan. Kalau yang laki-laki keturunannya dari itu putra itu ya. Putra sama putra. Abi. Putra Abi depannya itu kan. Ya. Ya sudah. Berarti kamu ini tidak bohong ini. Jangan main-main ini. Berarti ini saudara kita juga ini. Oh gitu ya. Ya tapi bos gimana ini? Apa namanya? Saya sudah tidak tega sekali. Saya sangat kasihan dengan anak ini juga. Kakak saya. Tolong saya ya. Saya mohon. Begini, nanti saya usahakan untuk membantu mengeluarkan dia. Saya hanya usahakan kalau dia bisa keluar dalam wujud mustika, berarti dia selamat. Tapi kalau dia tidak bisa keluar dengan wujud mustika, maka mohon maaf. Karena ini pun bukan kami yang meminta, ini hanyalah sebuah takdir yang tidak bisa ditolak. Ya, ya sabar ya. Sekarang aku keluar dulu. Kita akan coba. Saya akan usahakan yang terbaik. Terima kasih yang mohon bantuannya. Saya pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntahin aja, muntahin. Wadah. Nah, ya itu benar.
Terus. Apa itu keluar? Dah. Bilin bakso dul. Astagfirullah. Mas, tadi saya kabur takut banget. Enggak apa-apa. Bilin bakso. Jangan dulu ya, bentar pakai kaki. Anjir, ada uletnya coy. Ini mustikanya nih kayaknya nih. Berarti ini berhasil dengan selamat ini. Tuh pakai apa yo? Kita taruh sini aja dulu lah, ini sampai dulu udah keluar ya. Loh, padul. Alhamdulillah. Ini berarti ini tinggal menunggu semuanya rontok. Sabar dulu. Ini gantian si Erik nanti. Ya. Berhasil. Tinggal. Tung. Itu sudah. Mas Erik suruh ke sini nih. Di sana Mas Erik. Mas, Ngapain? Ngapain di depan sana Mas Erik? Mas Erik. Allah Akbar. Mas. Ya Allah. Oke Lur. Kita lanjut lagi. Ini udah mau subuh. Mohon maaf karena videonya barusan terjeda. Jadi begini. Tadi terakhir saya pingsan ya. iya Mas. Saya pingsan. Habis itu saya nggak kenapa-napa sedulur. Ini saya masih berdiri. Ya tapi itu masih berdarah Mas bibirnya. Ya nggak apa-apa, ini masih ngocor dikit sih. Jadi tadi kita sudah berhasil menyembuhkan Mbak Lisa dan Mas Erik. Mas Erik sudah kita sembuhkan teman-teman. Cuman sayang sekali momen-momen itu nggak terekam kamera karena rada repot. Mas Eriknya nggak mau disembuhin. Bukan nggak mau ya, tapi ketakutan ya. Karena dari tadi pas saya nyembuhin si siapa? Mbak Lisa itu dia juga nggak mau masuk sama sekali Lur. Ini kita jagal-jagalan tadi, dijagal gitu, dipegangin gitu. Jadi kamera nggak bisa kebuka lah. Pokoknya keadaannya runyam. Gara-garanya apa? Gara-garanya lihat si Lisa itu muntah ada cacing-cacingnya gitu loh. Ya, ngeri banget. Jadi kayak gigu dianya. Saya aja kabur ya Mas ya. Ini aja nggak kuat, barusan aku mau muntah banget tapi tahan-tahan akhirnya pingsan. Alhamdulillah. Jadi saya nggak muntah tapi pingsan. Tapi terlepas dari itu semua aku sangat bersyukur teman-teman karena malam hari ini sudah selesai. Mas Erik juga sudah memuntahkan hal yang sama seperti Lisa itu dan juga tetap ada ininya ya, mustikanya juga ya. Jadi mustikanya ada 2 teman-teman. Masih saya simpen karena apa namanya, mau kita coba cek dulu, kita netralisir dan sebagainya, kita proses dulu biar nanti kalau si Ratu itu datang lagi, Ratu Ayuningsih datang, kita bisa memberikan dengan keadaan yang baik. Intinya kayak gitu teman-teman. Tapi yang terpenting dari itu semua, ini Mas betul, Ini Mas. karena
misi kita sudah selesai. Jadi barang-barang yang dititipkan atau yang menjadi amanah dari Eyang Singanangga serta Eyang Waseso, Eyang Gandhi harus kita kembalikan teman-teman. Sesuai dengan prinsip kita dari awal ya. Karena ini bahaya juga ini. Serius. Ini ya dipakai itu halusinasi loh. Luar Iya biasa. enggak? Iya, Kamu halusinasi apa coba? halusinasi. Kayak jadi kaya terus banyak wanita-wanita datang gitu loh, Mas. Iya. Wah. Sama. Oh, sama. Sama. Jadi kayak gambaran hidup foya-foya gitu kan. Ya, intinya kayak kita tuh punya segala gitu loh. Terus kayak aku nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Dan ketika kita menikmati itu semakin sakit badannya. Dan ya kayak saya baru Ya, betul Mas, betul Mas. Jadi yang kena tuh bagian dalam ya, Mas, ya? bagian dalam. Aku nggak ngerti ini apa, tapi yang jelas memang dengan seperti itu kita memang wajib balikin sih ya teman-teman. Dan juga beberapa barang lain seperti kayak ini Tri Amerta juga hendak kita kembalikan. Walaupun ini subuh ya, udah mau subuh. Karena ini amanah, kita langsung gas malam hari ini. Sebenarnya sudah capek banget sedulur. Tapi mengingat bahayanya benda ini, Mending kita kembalikan aja. kita coba tarik yang Singanangga atau yang Waseso atau yang Gandhi. Pokoknya siapapun kita coba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masyarul arwah ruhani, yang masyarul saja, yang Gandhi, yang Waseso, yang Singanangga, yang Hasim ukturu Hasim Hisam ukturu ukturadir, yang Hisam ukturu. Gimana, Mas? Datang oh. Udah datang. Coba muter coba. Aku silo ini sore. Itu. Tenang. Masih terang ya senternya ya. Masih kelihatan lah ya. Ini udah dipakai lama banget soalnya. Assalamualaikum Yang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuan dari Eyang. Alhamdulillah kedua sahabat saya, saudara saya sudah pulih. Ya walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah menunjukkan kemajuan gitu. Ya. Intinya kita tinggal nunggu sisiknya rontok semua. Tapi hal yang utama itu udah keluar semuanya. Jadi saya anggap penggunaan pusaka-pusaka yang pinjamkan ini sudah cukup. Saya sangat terbantu Yang. Matur suwun atas kebijaksanaannya. Semoga saya bisa mengenal Eyang lebih dekat lagi. Termasuk ada keris Amerta serta mustika-mustika yang ada di dalam ini. Mohon maaf Yang, ini keris tidak saya tata seperti sedia kala karena saya tidak tahu cara natanya, mbok salah. Jadi mendingan lebih baiknya Eyang yang membungkusnya lagi ya. Ya, betul. Mas. Masuk. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu lagi Yang. Ini Yang. Ini sepertinya kita salah pengertian. Maksudnya gimana Yang? Bukankah sudah saya katakan, terutama keris ini itu sudah menjadi milik kalian. Ya kita tahu Yang. Yang kan itu tadi kan ngasih itu untuk kita. Tapi gini Yang. Kita ini kan manusia biasa yang sewaktu-waktu bisa hilaf. Itu alasan kalian. Iya. Saya juga sebenarnya terheran-heran dengan keris ini ya.
kekuatannya sungguh luar biasa. Bisa membuat halusinasi gitu loh ya. Dan halusinasi itu tuh luar biasa banget. Kayak kita itu menjadi apa ya, kayak orang yang memiliki segalanya gitu loh ya. Dan manusia jika mempunyai segalanya kan seenaknya sendiri yang. Takutnya kita di situ nanti malah kita jadi sesat gitu loh. Ya. Sebenarnya ini adalah sifat alami dari perlambang kehidupan dunia. Runtutannya kita mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu lagi, sampai akhirnya seolah-olah kita memiliki semuanya. Jika laki-laki maka dia akan membayangkan wanita. Pada akhirnya kita menikmati dunia itu dan berujung sakit yang mendalam di dada. Ya betul yang. Dan darah keluar dari mulutmu. Betul yang, betul. Itu adalah bentuk gambaran agar kita sadar. Dunia itu hanya membuat kita sakit. Iya. Harta dunia, kenikmatan dunia itu semua adalah fana. Sejatinya keris itu ingin mengingatkan tentang hal itu. Jika mereka haus akan itu, maka dia akan hancur karena pikiran dunia itu sendiri. Mungkin ini akan sulit diterima, tapi pada kenyataannya saya sengaja membuatnya seperti itu. Apakah kalian pantas? Sepertinya tidak yang. Ya, Kita ini kan manusia biasa yang kadang hilaf. tapi saya ingin kalian pantas. Jika saya sudah memilih kalian, tandanya saya sudah memikirkannya dengan sangat seksama. Jujur, saya itu mengenal kalian. Mengenal. Ya, mendengar cerita kalian dari beberapa makhluk yang menemui saya. Bahwasanya sekarang Hyang Warta sudah memiliki cucu-cucu yang menjadi kesatria malam hari. Ceritanya seperti itu. Ya yang. Kesatria malam. Ya gak kesatria juga lah yang terlalu berlebihan. Saya menerima kabar itu. Dan saya kenal juga dengan Warta. Oh, yang dalang, kalau saya nyebutnya biasanya Iya, yang dalang. Pak Dalang. Ya, sama. Saya kenal dengan beliau. Saya yakin beliau bisa menuntun cucu-cucunya dengan baik. Karena ada kesempatan seperti ini. Ini adalah kesempatan yang tepat. Untuk waktunya saya memberikan barang berharga saya ini kepada kalian. Aduh, gimana ya? Tapi gimana ya? Saya percaya kalian bisa. Ya tapi ada cara nggak untuk menguasai keris itu yang? Maksudnya biar nggak apa ya, halusinasi terus nggak muntah darah. Itu ada nggak caranya ya? Ada Oh, ada. Ya, apa itu ya? Apa itu? pembiasaan. Hah? Membiasakan diri. Membiasakan diri Ya, dengan sering muntah darah begitu. dengan suhud. Suhud. Ya, Oh, kesederhanaan. ya. Kesederhanaan apa yang dimaksud yang ini? Menghindari gemerlap dunia. Semakin kau jauh dari itu, semakin ringan kau menggenggamnya. Begitu. Begini, setidak-tidaknya kalian berkasihanlah terhadapku. Kasihan kenapa yang kan kuat. Saya ini sudah sepuh, sudah tua. Dulu saya sama seperti kalian. Senang berkelana, mengenal hal baru.
mencari ketenangan. Apapun itu sebutannya, saya seperti kalian. Tapi ini bukan masa saya lagi. Jujur, saya sudah tidak mampu menggunakan ini lagi. Sudah tidak mampu. Tidak, jauh dari kata mampu. Maka dari itu, saya pun menguburnya agar tidak disalahgunakan. Tapi pada akhirnya tetap banyak makhluk, banyak manusia, jin yang mengincar keris ini. Keris ini tidak aman. Tapi jika saya wariskan kepada kalian, keris ini sekarang sudah memiliki penjaga yang bisa diandalkan. Oh, ada penjaganya? Ya kalian. Oh iya, aku kira penjaga dari keris ini sendiri. Ya, itu jika kalian kasihan dengan saya. Ya, Kalau tapi kalian tidak kasihan ya. ya sebenarnya kasihan yang cuma keris sehebat ini masa mau dikasihan kita dengan apa ya, pamrih tanpa pamrih gitu kan, kayak gimana Saya ya? pamrih apa? Saya justru senang ketika keris ini bermanfaat. Kalau tidak ya sudah, saya kubur lagi. Mungkin saya akan dendam kepada kalian dan membenci kalian seumur hidup. Udah, masa gitu sih yang? Kalian mau tidak? Saya benci seumur hidup. Ya nggak mau sih kita, siapa Ya yang sudah, mau terima kita saja pembenci? ini ya. Layang lah, nggak jangan layang. Apa? Ya sudah, saya benci saja lah. Ya nggak ada pilihan lain yang. Saya ini memaksa. Saya butuh bantuan kalian untuk menjaga ini. Karena kalau saya kubur lagi pun, sudah banyak makhluk yang tahu. Jangan layang lah. Ini berat, punya keris kayak gini mah berat. Biarkan Kendana saja yang memegangnya. Bilang saya paksa. Gimana ini lur? Sudah paham apa yang saya maksud? Kenapa saya memberikan kepada kalian? Karena saya sudah tidak mampu menggunakan. Dan kalau tidak diwariskan, justru itu akan menjadi rebutan. Tapi Ketika yang, sudah menjadi rebutan, pada akhirnya disalahgunakan. iya sih. Tapi yang benar-benar yakin gak sama kita untuk jaga keris ini? Sama sekali tidak yakin. Nah yang tidak yakin yang punya, apalagi kita. Gimana sih ini? Kalau saya sudah memilih, dengan seksama. Itu yang saya katakan barusan. Iya. Kenapa kau masih mendebatku? Iya sih. Sudah paham? Ya, coba nanti tanya Mas Yon lah. Tapi ini beneran gak apa-apa ya? Ya saya tegaskan sekali lagi, Mbok. Itu Soalnya saya takut. milik kalian. Paham? Ya paham. Nah, gimana lagi ya? Kalau ya begini aja yang. Kalau emang yang bener-bener apa memberi ini untuk kita, ya saya sih nggak janji ya. Cuma saya akan berusaha, kami akan berusaha untuk menggunakan keris ini dengan bijak dan baik. Itu yang ingin saya dengar. Ini kan termasuk amanah dari Eyang, supaya kita harus bagus menyikapinya. Sudah paham sekarang? Ya paham. Ya, berarti sudah tidak ada yang dibahas lagi kan? Tidak ada sih sebenarnya, tapi kami benar-benar sangat berterima kasih kepada Eyang. Sama-sama, saya yang berterima kasih kepada kalian karena mau menjaga keris itu. Ini juga ada kata terima kasih dari Mbak Lisa dan Mas Erik kepada Eyang. Ya, Karena sudah menolong mereka. saya tidak menolong, kalian yang menolong. Ya kan kita cuma menggunakan keris ini dengan Nah, izin Eyang yang sudah meminjamkan, dan bahkan sekarang malah dikasihkan ke kita. Itu kan ya ampun. sudah dibahas lagi. Ya. Saya minggat dari Ya. tempat ini. Ada lagi yang dibicarakan. Ya ini aja lah yang berbalikan ya Eyang lah.
Ini, Ya Tri Amerta sama ini kalungnya Ayang. yang ini saja saya kasihkan, masa ini tidak. Lagi pula ini sudah tidak ada apa-apanya. Ya kemarin dipakai sih. Ya sudah. Ini kalau saya simpan untuk apa? Udah buat kalian saja. Apa kalian tidak suka dengan keris? Suka sih suka. 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 Ya sudah. Kalau tidak dibuang saja tidak apa-apa. Ya jangan. Yang buat Begitu juga dengan susu-susu ini. gitu. Ya. Saya sudah tidak bertarung lagi. Saya sudah tidak berperang lagi. Saya tidak membutuhkan ini. Ya. Ini tadi kalau saya pengen tahu fungsinya apa ya? Dulu dipakai oleh saya. Saya buatkan untuk prajurit saya. Membedakan prajurit saya dan bukan prajurit saya. Oh sebagai tanda. Sebagai tanda. Iya. Yang kemudian juga dulu sering dipakai untuk berperang. Berperang. Ya. Tapi kan sekarang bukan zaman berperang lagi. Saya sudah tua. Saya sudah tidak punya prajurit. Prajurit saya adalah kalian. Jadi, kita? Iya. Jadi ini ya milik kalian. Berarti kita prajuritnya Ayang. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Gimana ya? Kan yang udah nggak ada kerajaan, masa ini prajurit. Ini hanyalah sebuah kiasan. Oh kiasan. Kiasan. Kalian yang melanjutkan perjuangan saya dan prajurit saya. Sebenarnya masing-masing punya satu saja. Ini satu, tapi ini banyak banget ya. Ya karena ini adalah sisa. Masing-masing satu. Itu sudah cukup. Ya. Iya. Sisanya mau kalian pakai 4, 5. Bisa. Bisa. Tapi itu berlebihan. Efeknya apa yang kalau berlebihan? Ya tidak ada. Paling terlihat sombong. Karena pakai kalung begitu besar. Di zaman-zaman seperti ini. Iya bener sih ya. Atau kalian bagikan ke orang-orang tercinta kalian. Juga tidak apa-apa sebagai kenang-kenangan. Oh dibagikan gak apa-apa ini? Tidak apa-apa. Iya sih. Dibagikan aja lah. Katanya kalau banyak kan takutnya sombong gitu ya. Kalian sudah sholat subuh. Belum kalau saya ya. Mungkin obrolan kita cukup kan. Iya sih, takutnya kalau matahari udah keluar malah nggak boleh sholat subuh gimana ya? Iya boleh. Tapi kita Salam untuk kalian yang warta. Ya. Jika ingin bertemu dengan saya lagi. Jika ini. Saya sekarang menetap di situ. Di sebelah sana. Di terakhir kau menemukan. Oh yang ditunjukkan sama yang Gandhi tuh. Saya sudah tidak ada lagi yang dijaga. Jadi sekarang lebih tenang dan santai. Iya. Mungkin barangkali saya akan menemui kalian untuk bersilaturahmi itu jika diperkenankan. Ya boleh sih, boleh. Sudah ya, paham semua. Paham ya, paham. Ini kalau masih ditaruh di sini mau saya buang. Iya nanti saya bawa pulang, tenang aja yang. Kami jaga sebisa mungkin. Terima kasih Pak Yang. Saya juga terima kasih Yang. Lanjutkan perjuanganku. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Yang. Mas, teman. Dengar gak tadi Mas? Kita malah dikasih. Jen gak enak banget sebenernya. Aduh, keris kayak gini loh maksudnya. Ibaratnya yang juga jaganya pakai nyawa tapi malah dikasihan ke kita. Banyak bercanda ya. Ya iya. Apa bos? Gampang saja kalau kalian tidak kuat pakainya ya jangan dibuka. Ikat saja seperti ini. Goblok amat. Apa susahnya? Kan pakai keris tidak harus dibuka. Ini saja katanya kan kata kakek miskin bocor. Dikit-dikit cerot. Ah, gitu. Udah ya.
bos seneng banget dapat kayak gitu. Nah ini juga. Ini yang kemarin kata bos. Ini punya saya semua. Tapi kekuatannya udah hilang bos. Yang ini. Ini. kayak gini. Buat penonton aja nih, penonton. Ini kalau ini punya saya. Ini penonton. Ini juga saya satu lah. Iya ini katanya dibagi-bagikan aja. Kalau kebanyakan nggak boleh bos. Buat Nanti penonton bos- aja penonton. Bos yang sombong malah tambah sombong. Nah, bos. Makasih yang. I love you. Begitu dong. Udah kagak baik lagi. Bagikan Jil ke penonton Jil. Ya udah. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau capek aja lur ini. Bos Goro lebih baik hati nih. Asetnya Bos Goro. Makin Loh ya punya saya, orang saya yang berjuang kok. udah dapat yang lebih bagus ya ini. Jangan lupa beli perantah nanti buat saya. Iya. Lur yang mau lur. Capek aja 085 819 055 783. Ini netral semua sih insya Allah ya. Iya. Kalau nggak netral aku nggak berani. Oke lur, alhamdulillah misinya selesai. Kita tinggal nunggu perkembangannya Mas Erik dan juga Mbak Lisa. Saya pamit. Terima kasih. Jangan lupa bantu tapping like. Mohon maaf durasinya jadi panjang banget karena saya pengen benar-benar tuntas. Ini juga amanah jadi saya walaupun udah rada-rada terang kayak gini tetap saya videokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.